Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Mengasihi Tuhan. Tentunya mudah ya kita mengatakan, aduh aku sudah mengasihi Tuhan. Kita mengklaim diri kita sendiri. Saya sudah mengasihi Tuhan. Saya sudah menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Sudah berdoa setiap hari. Udah membaca kitab suci. Dan kemudian saya juga sudah terlibat di dalam pelayanan. Dan juga di dalam komunitas. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Ketika kita mengklaim diri bahwa kita sudah mengasihi Tuhan, hidup kita sudah benar di dalam jalan Tuhan, apakah kita mengasihi sesama kita? Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan panca indera kita, setuju ya? Nah, kemudian kita nggak bisa memegang Tuhan, kita nggak bisa mencium Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi kepada sesama kita yang bisa kita pegang, bisa kita sentuh, kita nggak mengasihi. Sesamaku manusia adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Sesamaku manusia adalah orang yang sedang beban berat, tentunya yang membutuhkan pertolongan tadi ya. Dan sesamaku manusia itu bukan hanya orang-orang yang kita kenal, yang ada di sekeliling kita. Tetapi sesamaku manusia itu adalah orang yang kita jumpai, sekalipun tidak kita kenal, itu adalah sesama kita. Musuh kita pun itu adalah sesama kita Bapak Ibu. Dan kita lihat ya, orang Samaria ini, dia begitu perhatian. Dia begitu mau berkorban apapun untuk orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita mempunyai mental seperti seorang Samaria ini? Sudahkah kita mempunyai mental seperti seorang Samaria ini? Atau jangan-jangan kita mempunyai mental seperti seorang imam atau seorang Lewi? Yang seperti tadi kita sudah sebut ya, sudah bahas bersama-sama. Banyak dari kita yang di dalam kehidupan sehari-hari, kita mau menolong orang, kita menganggap orang itu adalah sesama. Jika orang itu satu ras dengan kita, satu suku dengan kita, baru kita mau menolong. Satu agama dengan kita, baru kita mau menolong. Kemudian kalau orang itu satu status sosial yang sama dengan kita, kita mau menolong. Tetapi kadang-kala ada juga kita, dikala ada seseorang yang di bawah kita, status sosial di bawah kita atau tidak sesuai dengan suku, agama dan ras, kita nggak mau nolong Bapak Ibu. Kita nggak mau nolong. Ini tentunya sangat menyedihkan Bapak Ibu ya. Jadi kita masih hitung-hitungan. Kita masih penuh di hati ini kita masih penuh dengan pilih-pilihan. Kita punya belas kasihan Bapak Ibu. Tetapi kita hanya juga punya belas kasihan yang di dalam pikiran. Aduh kasihan ya kalau kita melihat ada ketika kita jalan terus ada orang tabrakan atau apa. Aduh kasihan ya. Aduh bagaimana keluarganya ya. Ada yang nolong gak ya? Itu kadang-kadang kita hanya menunjukkan belas kasihan aja, tapi kadang-kadang kita gak mau nolong Bapak Ibu. Kita gak membuat suatu perbuatan nyata untuk menolong. Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang di depan, di situ dikatakan bahwa untuk memperoleh hidup kekal, kita juga harus selain mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama. Dan kalau kita tahu Bapak Ibu, kehidupan kekal itu adalah ketika kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang sungguh nyata, sungguh kekal, yang begitu sempurna ketika kita dipanggil oleh Tuhan di alam keabadian.
berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang